subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, tembok yang menghalangi akses jalan rumah warga di Ciledug, Tangerang akhirnya dibongkar. Pembongkaran tembok dilakukan karena dianggap sudah mengganggu fasilitas umum. Dengan mengerahkan 150 personel gabungan TNI Polri dan 2 alat berat, pagar beton yang mengisolasi rumah warga di Jalan Akasia, Ciledug, Tangerang akhirnya dibongkar. Menurut Kapolres Tangerang Kota, pembongkaran dilakukan lantaran tembok pagar sudah dianggap mengganggu fasilitas umum. Tindakan atau aturan hukum yang dilakukan yang dilanggar oleh Pak Ruli, di mana membangun pagar di fasilitas umum yang tidak izin. Nah, di mana kerugiannya masyarakat yang tinggal di dalam yang tidak punya akses untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Sehingga dari pemerintah daerah sudah melakukan komunikasi dengan baik dan yang bersangkutan dalam hal ini Pak Ruli untuk melakukan mediasi. Namun tidak ada titik temu antara Pak Ruli dan masyarakat yang ada di dalam sama pihak pemerintah. Dalam pembongkaran ini, petugas menggunakan 2 dasar hukum yaitu nomor 8 tahun 2018 terkait ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kasatpol PP Kota Tangerang mengatakan pihaknya telah memberi surat peringatan kepada Ruli selaku pihak pembuat tembok pagar untuk membongkar sendiri tembok tersebut namun tidak digubris. Tapi perlu diketahui juga sebelumnya tahapan-tahapan dari peringatan pertama, kedua, ketiga, bahkan peringatan terakhir kita masih memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk bisa membongkar sendiri. Tapi sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, ternyata yang bersangkutan tidak membongkar. Kami dari tim gabungan pemerintah kota bersama TNI, Polri, dan semua instansi yang ada melakukan pembongkaran. Sebelumnya, sengketa tanah yang berujung pemasangan tembok mengakibatkan penghuni 2 rumah harus memanjat tembok untuk mengakses jalan raya. Kasus ini kemudian viral di media sosial. Dari Tangerang, Vito Erlangga, Ade Ahmad, Syahrul Romadoni, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pihak ahli waris pendiri pagar beton mengaku keberatan dengan pembongkaran tembok yang dilakukan petugas. Dirinya mempertimbangkan proses jalur hukum dengan melayangkan gugatan atas pembongkaran. Keberatannya adalah bahwa kami menyayangkan pelakuan pembongkaran ini tanpa adanya satu perintah yang jelas. Biasanya Satpol PP melakukan pembongkaran itu misalnya ada satu hasil keputusan pengadilan, yang itu tidak kami terima. Kami tidak mendapatkan informasi mengenai pembongkaran tersebut dengan bukti-bukti yang sah. Kami sangat menyayangkan itu. Tetapi untuk pelaksanaan pembongkaran ini kami tidak melawan, tidak melakukan perlawanan sama sekali, ya, karena kami mengerti bahwa kami berhadapan dengan aparat. Dari total 2.500 ini kami masih punya kira-kira 1.500. Termasuk jalan ini. Termasuk jalan ini, ya. Jadi dari 8 bidang yang 2.500 itu, Ibu Yanti sebagai pemilik sarang hanya memiliki 4 saja. Luasnya 1.080 dan itu tidak termasuk jalanan. Gitu. Nah, kenapa kemarin beredar viral seperti itu? Itu banyak sekali berita-berita yang diputarbalikan, simpang siur sekali. Bu Yanti waktu wawancara dengan Menteri, Bapak Menteri Sofyan Djalil, ditanyakan, apakah hanya satu-satunya jalan bisa menggunakan jalan ini untuk keluar dari lokasinya? Beliau menyatakan, ya, saya sudah 3 minggu tidak bisa keluar karena satu-satunya jalan hanya ini. Pada kenyataannya, tanahnya besar sekali dan bisa lewat dari sebelah belakang. Pemirsa, lalu seperti apa kondisi saat ini? Pasca tembok dirobohkan sudah ada rekan kami Mahathir Mohamad yang akan melaporkan secara langsung. Mahathir, sejauh ini seperti apa suasana di sana dan seperti apa terjadinya bersih tegang antara pemilik rumah dan juga warga sekitar? Ya, Anissa dan juga Davi, untuk suasana saat ini, kalau kemarin sore saya saat live di iNewsroom, saya memang melihat langsung di sini ada tembok setinggi kurang lebih 180 hingga 2 meter yang menghalangi dari masuk ke dalam satu rumah atau satu hunian ini, yang saat ini pun sudah dirobohkan. Inilah ada puing-puing atau sisa-sisa dari reruntuhan atau juga
tembok beton ya yang sudah dirobohkan oleh pihak dari pemerintah Kota Tangerang bersama juga PUPR dan juga bersama dari Satpol PP juga sudah merobohkan dengan menurunkan 2 alat berat. Dan kemarin benar sekali bahwa Anissa, kalau kemarin posisinya, jadi kalau misalkan saya berdiri di sini, ini adalah posisi tengah-tengah di mana tanah yang memang dipermasalahkan oleh salah satu yang merasa pemiliknya. Jadi ketika harus mau masuk ke dalam rumah atau pagar ini, kita harus memanjat dulu dengan kalau nggak salah ketinggian dari betonnya segini, setinggi saya kurang lebih 180 cm-an. Itu tergantung juga konstruksi tanahnya, bisa sampai 2 meter bahkan tingginya. Ketika itu harus memanjat, harus naik tangga lagi, naik tangga baru bisa memanjat. Bahkan yang lebih dikhawatirkan ada kawat besi yang berduri ya, yang dipasangkan oleh yang memasang atau juga mendirikan pagar ini. Dan saya akan langsung mengajak Anda untuk langsung melihat bagaimana saat ini kondisi dari rumah atau juga salah satu ini tempat fitness yang masih cukup aktif, tempat olahraga masih aktif, yang saat ini sudah dapat dilalui ya. Kalau kemarin, kalau saya jelaskan sebenarnya panjang atau lebar dari pagar beton ini lebarnya kurang lebih 2,5 meter. Ini menghalangi di sini dan panjangnya dari ujung tembok sana hingga ke jalan raya itu 320 meter maksud kami. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan pemilik rumah yang saat ini sudah bersama saya. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Sebelumnya Pak, siapa namanya Pak? Pak Asep. Pak Asep ya. Pak Asep, ini kita berbincang sebentar di Anyu sore. Pak, ini akhirnya dibongkar. Bagaimana nih Pak prosesnya tadi saat pembongkaran Pak? Wah, alhamdulillah tidak ada kendala satupun dan dari pihak mereka juga. Tadi pembongkaran sempat ada kendala nggak Pak juga dengan yang membangun pagar ya Pak? Sempat. Tapi bersih tegang ya Pak. Seperti apa Pak? Sempat, tapi selesaikan lah untuk aparat hukum juga langsung bertindak. Oke, Pak, ini kita sempat mendengar bahwa sebenarnya ada proses pengaduan juga karena kemarin sempat yang punya tanah atau yang punya pagar ya, sempat datang ke sini katanya sempat melakukan pembuatan yang mungkin kurang menyenangkan kan. Ini ada laporan juga Pak? Iya, sudah ada laporan juga saya dari langsung ke Polres Tangerang Kota lah. Bertindak juga sudah. Kemarin seperti apa Pak tindakannya Pak yang dilakukan? Ya segera mungkin ditindak. Enggak, kemarin yang bangun pagar itu kemarin tindakannya apa Pak datang ke sini? Oh, tindakannya mereka datang itu mengancamkan ibu saya. Iya, membawa golok dan masuk ke area mukiman kami di sini. Jadi terakhir nih Pak, kan sekarang sudah nih ya dibongkar, sudah harapannya sudah dikabulkan. Harapan terakhirnya seperti apa nih ke depannya Pak dengan adanya perselisihan 2 ini Pak? Ya, kami harap jalan akses keluar masuk kami normal kembali. Yang seperti yang ada. Ya, tapi kalau dengan yang pemilik yang mengaku Pak, pemilik tanahnya bagaimana Pak? Ya mengaku silakan aja, boleh. Tapi kita nggak bisa ngeklaim juga ke kitanya gitu. Mengaku boleh saja deh. Oke, Asep, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga sehat selalu juga dari Ibunda juga sehat selalu ya Pak ya. Ya. Baik, Anissa dan juga Davi, saya juga akan menunjukkan kepada Anda seperti apa kondisi dalam rumah. Ya memang waktu itu saya tiba pun memang masih ada balita yang berada di dalam kami ini, juga ada balita yang masih beraktivitas. Kemarin mereka harus melompat atau juga digendong ketika pagar masih menghalangi kediaman mereka atau satu rumah yang dihalangi oleh pagar beton setinggi 180 hingga 2 meter. Ada juga dari lansia atau bahkan ibu lanjut usia yang memang pemilik rumah ini sendiri, yaitu yang memang harus memanjat bahkan sangat kesulitan. Kemarin pun kami sempat berbincang dengan beberapa keluarga dan juga kerabat yang memang juga masih ikut menjaga di pemukiman atau di rumah ini. Jadi memang sempat ada yang bahkan terluka dikarenakan mereka ketika memanjat ada kawat berduri, jadi terkena akhirnya terjatuh, memang cukup membahayakan. Namun saat ini pun sesuai tadi disampaikan oleh Pak Asep bahwa harapan mereka sudah didengar. Saat ini mereka sudah bisa beraktivitas, kendaraan seperti roda 2 atau motor bisa masuk ke dalam ketika ada pengunjung yang akan melakukan fitness di lantai 2. Karena memang sebenarnya kalau kami jelaskan ini bukan hanya rumah, namun juga tempat olahraga bagi pengunjung atau juga nantinya bagi siapapun yang ingin berolahraga, karena di sini ada tempat fitnessnya yang memang sebelum dari rumah yang dimenangkan melalui lelang bank oleh ibu yang memiliki rumah ini, memang sebelum juga tempat fitness. Akhirnya ibu pemilik rumah memenangkan lelangnya dari bank dan tetap melanjutkan dari situasi dan juga fasilitas yang ada, yaitu tempat fitness. Namun sekarang ini pun kalau kami lihat dari kondisi yang sebelumnya ya, ini benar-benar sudah lebih lega, sudah lebih luas untuk jalannya. Tadinya bahkan kalau Anissa bisa melihat ada mobil dan juga Davi, ada mobil satu buah truk, itu tadi jalannya hanya untuk truk itu aja. Jadi hanya kurang lebih hingga dari 2 hingga 3 meter aja. Tadinya untuk kendaraan lalu lalang pas ada tembok beton yang menghalangi. Namun sekarang kami bisa lihat ketika truk ini berparkir, sampingnya sudah lebih lega saat ini. Dan beginilah kondisinya. Jadi harapan sudah didengar. Semoga juga untuk dari
konflik yang ada seperti konflik yang sebelumnya itu adalah ada pengancaman, ada juga yang mempunyai tanah yang mengaku ini juga merasa merasa keberatan begitu ya. Jadi mereka juga semoga ini masalah cepat selesai dan juga langsung diurus nanti oleh Polresta Kota Tangerang. Kembali ke Davi dan Anissa. Terima kasih Mahathir Muhammad atas laporan Anda langsung dari kawasan Ciledug, Tangerang Kota. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penutupan akses jalan rumah warga juga pernah terjadi di Desa Widodaren, Pemalang, Jawa Tengah. Penutupan dilakukan warga yang kalah dalam Pilkades serentak pada Desember 2020. 4 rumah warga Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah ditutup akses jalan untuk keluar masuk rumah. Hal ini terjadi karena warga yang menutup kalah dalam Pilkades serentak pada Desember 2020. Akses jalan didirikan pembangunan permanen untuk rumah. Tanah yang dibangun sebelumnya sempat dijual kepada tetangganya untuk akses jalan. Untuk beraktivitas, warga terpaksa harus melalui selokan air. 4 rumah yang terisolir, yakni milik Soeharto, Kismanto, Agus, dan Amsori. Berarti dapat dibangun ini nggak bisa melintas sama sekali? Sama sekali. Berapa rumah Mas yang bisa? Terisolir berarti 4 rumah. 4 rumah terisolir? Iya. Pada waktu bangun ini sempat ngomong apa dia? Tidak ada omongan. Tidak ada omongan. Katanya untuk apa juga nggak ada omongan? Tidak ada. Kepala Desa Widodaren Kecamatan Petarukan, Nasikin menyebutkan pihaknya sudah menerima laporan tentang penutupan jalan juga akses rumah warga ini. Pada proses jual beli itu disepakati harga 100 juta untuk luas sebagaimana dalam kwitansi uang muka itu 89 meter. Pada akhirnya, polemik penutupan akses jalan rumah warga berakhir damai. Perdamaian terjadi setelah Polsek bersama Camat dan Danramil Petarukan memfasilitasi mediasi antara pihak terkait. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Hasil Kongres luar biasa Partai Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara telah didaftarkan ke Kemenkumham. Panas Demokrat, rebutan legalitas kami akan hadirkan usai jeda berikut.